Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya Raffi Nabitulu. Di video kali ini saya akan membahas materi biologi dengan topik organisme prokariot versus organisme eukariot. Nah, bagaimana pembahasan materinya beserta dengan contoh soalnya? Langsung saja kita simak. Ini dia. Organisme prokariot dan organisme eukariot. Oke, kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama itu yang mau kita lihat di sini adalah organisme ya. Organisme si prokariot ya. Oke, organisme prokariot. Maksudnya apa? Oke, kita lihat ya. Berdasarkan asal namanya dari Yunani ya. Ini pro ya, dan kemudian karion. Pro itu artinya belum atau sebelum ya, belum bisa, sebelum bisa. Berasal dari bahasa Yunani ya. Korion itu adalah membran inti. Berarti kalau digabungkan, organisme prokariot itu adalah organisme yang belum memiliki yang namanya membran inti sel. Jadi kalau kita gabungkan, berarti prokariot adalah makhluk hidup atau organisme ya kan yang belum ya, ini yang belum memiliki ya, belum memiliki membran inti sel ya, itu dia ya. Jadi dia belum memiliki. Contohnya apa sih? Nah, kita lihat di sini. Yang menjadi contohnya itu biasanya adalah kelompok Simonera. Salah satunya itu siapa? Salah satunya adalah si bakteri. Oke, di sini bakterinya itu yang terkenal contohnya adalah Escherichia coli. Ya, itu dia Escherichia coli atau E. coli. Kalau kita gambarkan di sini, ya kan, gambarnya itu lebih kurang seperti ini ya. E. coli itu kan berupa batangan. Dan dia punya dinding sel, punya kapsul, dan juga punya yang namanya membran sel. Membran selnya kita buat warna hitam. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian dia punya yang namanya flagel. Dia punya flagel. Flagel itu sebagai alat geraknya. Ya, lebih kurang seperti ini ya. Tapi kan kita fokusnya ke prokariotnya ya. Jadi si bakteri ini dia punya struktur seperti ini ya. Dia punya struktur seperti DNA seperti ini. Tapi dia tidak memiliki yang namanya kutub. Jadi ini sebenarnya adalah si disebut dengan istilahnya nukleoid. Yang disebut dengan inti sel semu atau palsu. Ya. Oke. Nah, di inti sel semu ini tidak ada diselimuti oleh yang namanya membran, makanya dia tidak memiliki membran inti sel ya. Jadi di sini dikatakan dia, kalau istilahnya adalah prokariot, si prokariot itu adalah tidak memiliki membran inti sel ya. Jadi si E. coli ini, bakteri ini tidak memiliki membran inti sel. Untuk bagian yang lain sebenarnya ada lagi ya, bagian tubuhnya itu ada flagel, ada kapsul, ada dinding sel, membran sel, dan ada lagi yang namanya berupa butiran ya, butiran halus, itu disebut dengan ribosom. Ini adalah si ribosom. Oke. Sebenarnya ada struktur lain lagi ya, namanya mesosom. Nah, ini namanya mesosom. Ya, mesosom. Kalau di eukariotik disebut dengan mitokondria. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini sitoplasma ya. Ini sitoplasma. Sitoplasma. Namun kan di sini konteks topik yang mau kita bahas itu kan mengenai prokariotnya. Jadi ada tidaknya membran inti. Jadi bakteri atau Simonera itu tidak memiliki yang namanya membran inti sel. Itulah prokariot. Nah, sekarang kita lihat yang kedua.
kita lihat yang kedua itu, ya kita keep smile dulu ya. Oke, yang kedua itu adalah organisme ya. Organisme eukariot ya. Organisme eukariot. Oke, ini masih pengertian ya. Nah, sama juga eukariot berasal dari bahasa Yunani juga, ya kan? Ada dua kata, eu dan karion. Oke, eu itu apa Bang? Eu itu adalah, ini sebenarnya artinya true, sebenarnya ya. Kalau dari asal katanya itu artinya sebenarnya atau ya true gitulah kalau Inggrisnya. Jadi kalau bisa kita artikan sudah lah ya. Jadi lawannya belum kan sudah. Ini adalah membran inti. Membran. Ya, membran inti. Berarti dengan kata lain, apa itu eukariot? Sudah mudah ya, tinggal masukkan aja. Berarti ini adalah organisme ya. Ini adalah kelompok organisme yang sudah ya, yang sudah memiliki ya, yang sudah memiliki yang namanya membran inti sel. Ya, mudah kan? Balikin aja. Oke, sekarang contohnya. Untuk si eukariot contohnya banyak contohnya ya. Bisa protista, bisa mikota jamur, bisa plantae dan animalia. Kita ambil yang animalia aja ya. Ini contohnya adalah animalia. Siapa itu? Ya hewan lah ya. Salah satunya adalah Homo sapiens atau manusia. Oke, kita buat di sini sel hewan si Homo sapiens. Oke, sel tubuh kita secara umum ya. Bisa juga yang lain, ada galus-galus, ayam gitu ya. Nah, jadi sel hewan itu kan dia bentuk selnya itu tidak tetap ya. Dan dia memiliki paling luar itu namanya membran sel. Oke, membran sel. Ini kemarin sudah ya, udah belajar. Oke, yang belum melihat video saya mengenai membran sel, struktur sel ya, bisa nanti dilihat ya di bagian sini nih. Nah, di bagian sini nanti. Oke. Nah, jadi ini membran sel. Kemudian ada inti yang besar. Oke. Kemudian ada anak inti juga dan ada yang melekuk-melekuk namanya retikulum endoplasma. Ini saya gambar aja secara sederhananya aja, tapi nanti konteksnya kita fokus ke eukariotnya. Kemudian ada ribosom. Ini karena kasar dikasih ribosom, ini kasar juga. Kemudian ada mitokondria, ya kan? Kemudian itulah bagian dinding sel, nggak usah lagi. Ini juga ada RE di sini, tapi RE halus. Berikutnya ada juga badan Golgi ya. Oke. Ada juga badan Golgi yang seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah gambarnya. Nah, fokusnya adalah eukariot. Jadi, mana intinya? Ini dia intinya ya. Ini yang menjadi inti sel. Inilah nukleus. Ini nukleus. Kalau di prokariot namanya nukleoid. Ini inti sel semu, ini inti sel asli. Inti sel. Yang sudah asli yang ditemukan oleh Robert Brown waktu belajar sejarah sel. Jadi berkaitan ya materinya ini. Oke, ini anak inti. Nukleolus, anak inti. Nah, jadi inti sel ini diselimuti, ya kan? Kita buat warna merah aja. Jadi sebenarnya ini ada membrannya, ada pembungkusnya. Jadi dia nggak telanjang ibaratnya ya. Jadi ini namanya membran inti sel. Ini si membrannya. Ini membrannya. Oke, bisa ya. Jadi dari segi artinya sudah tahu, prokariot belum memiliki membran inti, eukariot sudah memiliki membran inti sel. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya kita lihat persamaan. Oke. Apa yang menjadi persamaan antara prokariot dan eukariot? Oke. Nanti di sebelah sini perbedaannya. Apa aja yang menjadi persamaannya? Kita buat di sini. Ini si pro ya. Prokariot, eukariot. Jadi kita lihat persamaannya. Yang pertama itu apa? Yang dimiliki yang sama.
Oke, yang pertama itu yang dimiliki yang sama yang pasti adalah siapa? Iya, dia memiliki yang namanya membran sel atau membran plasma. Sama ya. Jadi prokariot punya membran plasma, eukariot juga punya membran plasma. Ini juga sudah ada videonya ya, sudah ada juga videonya di struktur sel. Ya, ada selaputnya. Kemudian yang kedua, apalagi? Dia punya cairan, ya, sitoplasma, punya yang namanya cairan sel. Berikutnya, punya yang namanya ribosom. Ini sering ditanya di soal ya, jadi harus tahu ya. Nah, kalau ribosom sudah tahu ya, fungsinya itu terkenal sebagai tempat, ya ini tempat sintesis, ya, protein atau polipeptida. Nah, yang keempat itu adalah yang menjadi persamaannya adalah mengenai DNA-nya. DNA atau bisa dikatakan sebagai kromosom. Sebenarnya mereka berbeda ya, tapi kita lihat ininya biar konteksnya. Nah, sama-sama punya. Jadi prokariot punya kromosom, eukariot juga punya kromosom. Nah, kira-kira itulah menjadi perbedaan dari persamaan dari si prokariot dan si eukariot. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Apa yang menjadi perbedaan antara si pro dan si eu? Oke. Yang pertama, kita lihat di sini perbedaannya ya. Ini perbedaan, ini persamaan ya. Ini prokariot dan eukariot. Oke, perbedaan yang pertama yang mendasar itu adalah mengenai inti sel ya. Mengenai inti sel. Nah, kalau saya ya, versi saya mengatakan sebenarnya inti sel prokariot ada nggak? Ada sebenarnya. Ini juga ada. Cuman ini inti selnya namanya nukleoid ya, nukleoid. Artinya palsu atau semu. Tapi kalau dia prokariot namanya nukleus. Ya kan? Ini sudah asli. Asli loh. Oke ya. Sudah asli, artinya tidak semu lagi. Dan nukleus inilah yang ditemukan oleh Robert Brown ya. Kemudian ya, yang berikutnya yang kedua itu adalah mengenai ukuran size-nya. Nah, si prokariot itu lebih kurang ya, plus min ya, lebih kurang 1 sampai 2 mikrometer. Sementara si eukariot itu 10 sampai 100 mikrometer. Nah, jadi bisa dikatakan 10 kali lipat dari si prokariot lah eukariot itu ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Nah, kita lihat mengenai reproduksi selnya. Reproduksi sel. Berbeda ya, kalau prokariot itu reproduksi selnya itu namanya amitosis atau amitotik. Ini sama dengan pembelahan biner atau binary fusion ya. Sementara kalau si EU itu adalah bisa ada yang amitosis ya, amitosis ada. Contohnya kalau amitosis itu adalah protozoa ya. Ada yang mitosis, ada juga yang meiosis. Ini biasanya pada hewan dan tumbuhan. Oke, nah yang keempat mengenai organel. Organel bermembran ya. Organel bermembran. Jadi maksudnya adalah organel yang memiliki selaput. Tadi si prokariot punya ribosom ya. Ya, ribosom itu bukan bermembran dia. Dia tidak memiliki membran karena dia hanya butiran. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya organel bermembran pada prokariot, tapi di eukariot dia punya. Banyak di sini ya, contohnya apa? Mitokondria. Apalagi? Kloroplas di sel tumbuhan. Apalagi? Retikulum endoplasma dan lain-lain. Banyak ya untuk yang bermembran. Nah,
Berikutnya kita lihat lagi dari segi kingdomnya. Kingdom berarti kerajaannya ya, contohnya. Kalau prokariot tadi sudah dijelaskan di awal tadi si monera. Berarti siapa? Bakteri, ya. Ada archaea dan eubacteria. Nah, kalau eukariot itu banyak, ada protista, berarti di sini meliputi alga sama protozoa. Kemudian ada si mycota, berarti si jamur, ada si plante, tumbuhan, dan si animalia. Oke, itu dia mengenai perbedaan dan persamaannya. Ada juga sebenarnya struktur DNA ya. Prokariot itu struktur DNA itu linear, sementara eukariot itu struktur DNA-nya itu double helix. Nah, kira-kira begitulah pembahasannya. Sekarang kita lihat mengenai contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah, ya, ini masuk ke contoh soal, ya. Contoh soalnya kita buat dua soal. Yang pertama, komponen, ya, komponen sel di bawah ini, ya. Di mana, Dek? Di bawah ini ya. Oke, yang hanya dimiliki, ya, dimiliki oleh organisme prokariot. Kecuali, nih, udah diperbesar kecualinya dan huruf maksudnya di garis bawahi dan di huruf besarkan. Oke, kecuali apa? Misalnya A, di sini ada ribosom, ya kan? Kemudian yang B, ada dinding sel, ya, ada dinding sel. Kemudian yang C, ada membran sel. Kemudian yang D, ada mitokondria. Dan yang keempat itu ada yang kelima maksudnya, sitoplasma. Oke, langsung ya. Kita cek, kecuali yang bukan di prokariot berarti. Ribosom ada di prokariot? Ada. Dinding? Ada. Contohnya bakteri Peptidoglycan kan ya. Membran sel? Ada. Kapsul pun ada ya. Mitokondria? Tidak ada. Sitoplasma ada, berarti jawabannya dodol. Mudah ya? Gampang sekali. Nah, sekarang berikutnya kita lihat yang soal nomor 2. Soal nomor 2 bunyinya seperti ini. Ini soal untuk model soal PTN ya, sebab akibat ya. Setiap organisme memiliki ribosom. Titik ya. Sebab. Nah, ini soalnya singkat gitu ya, tapi bisa menipu ya. Oke, sebab ribosom dimiliki oleh organisme prokariot ya, prokariot dan eukariot ya. Dimiliki organisme prokariot dan eukariot yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Oke, bisa ya? Langsung kita lihat, kita bahas. Setiap organisme memiliki ribosom. Ini benar. Kenapa? Prokariot punya, eukariot juga punya. Jadi benar ya. Organisme itu kan bisa meliputi pro dan eu. Prokariot dan eukariot. Ribosom dimiliki oleh prokariot dan eukariot. Benar. Yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Ini salah. Kenapa? Karena untuk sintesis ATP ya, ini seharusnya adalah sintesis ATP itu seharusnya adalah mitokondria, ya kan? Iya, ini mitokondria untuk yang EU. Ya, untuk si pro namanya mesosom. Untuk si pro namanya mesosom, prokariot. Karena mereka berbeda ya. Jadi si prokariot tidak memiliki mitokondria tapi punya mesosom untuk respirasi selnya. Nah, seharusnya apa? Seharusnya ribosom dimiliki oleh pro dan EU yang berfungsi sebagai tempat sintesis
protein seharusnya ini. Jadi ini adalah salah. Benar salah jawabannya C. Oke, demikian pembahasan dan teori mengenai perbedaan dan persamaan antara prokariot dan eukariot. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu secara khusus untuk adik-adik siswa-siswi di kelas 11 semester 1 ya, untuk materi biologi selnya. Oke, masih ada lagi topik yang lain. Jadi kalau kalian suka dengan video saya, silakan like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap dukung terus channel saya ini supaya semakin berkembang dan semakin baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lain yang berikutnya yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Bye-bye.